Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN TKN. Oh, tidak apa, berdiri aja tidak apa. Sudah masih kuat nanti. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah DKKB Al-Uswah, yang terhormat Bapak Ustadzah, Bapak Ketua Komite dan Ibu-Ibu Ustadzah, serta para hadirin orang tua hebat semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar bersama, ya. Belajar bersama, saya yakin Bapak Ibu ini sudah mengikuti parenting di mana-mana dan dengan narasumber yang jauh lebih hebat yang diikuti oleh Bapak Ibu. Kita ini akan mereview saja tadi yang disampaikan kurikulum vitae saya. Sebenarnya saya ibu rumah tangga biasa, sambilannya saja itu tadi. Saya juga seorang ibu rumah tangga, punya anak, punya suami, dan merawat anak-anak seperti Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, anak-anak ini sudah mau punya cucu, Bu, alhamdulillah. Jadi sudah mau jadi nenek. Saya sudah melalui liku-liku penjenengan semua yang Bapak Ibu. Saya lihat masih banyak Bapak Ibu muda di sini, ya. Tapi mungkin pengalamannya jauh lebih banyak dari saya di dalam mendidik dan merawat anak-anak. Mudah-mudahan nanti putra-putra penjenengan menjadi anak yang soleh solehah, berhasil dunia akhirat, ya. Tidak hanya dunianya tetapi akhiratnya, menjadi anak-anak yang berkarakter, ya. Sekarang itu orang pintar banyak, anak-anak pintar banyak, anak cerdas banyak. Tetapi yang mahal itu adalah anak-anak yang berkarakter, ya. Anak-anak yang berkarakter yang bagaimana? Anak-anak yang santun di dalam bertutur kata, di dalam berperilaku, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya bangga dengan anak-anak yang pintar, kita akan menjadi rugi. Ruginya di mana? Ketika anak-anak kita itu sudah pintar, itu nanti sibuk, lupa sama orang tuanya. Tetapi kalau anak-anak yang berkarakter, ketika anak-anak menjadi berhasil, yang dimuliakan pertama kali adalah orang tuanya. Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi saya diberi tugas oleh Bu Lili ini, ya. Saya kalau diberi tugas oleh Al-Uswah tidak mungkin menolak, karena sudah seperti saudara tadi dikatakan mulai tahun 2011, ya Bu, ya. Jadi memang Al-Uswah ini menjadi salah satu teknopark atau laboratorium hidup tumbuh kembang anak. Dan insya Allah mohon doanya Bapak Ibu. Kami tadi di sana disebutkan ada kandidat, ya, atau associate professor. Insya Allah kalau terkabul saya akan wujudkan laboratorium tumbuh kembang anak di Poltekkes Surabaya yang menjadi rujukan nasional. Itu janji kami kemarin ketika wawancara calon guru besar. Mohon doanya Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan terwujud. Jadi buku-buku yang sudah kami tulis sudah disebarluaskan juga oleh Diskominfo Kabupaten Magetan. Bapak Ibu bisa akses. Jadi buku tentang tumbuh kembang anak, tentang pencegahan dan penanganan stunting itu kemarin sama Bapak Bupati Prawoto diminta untuk disebarluaskan melalui Diskominfo Kabupaten Magetan. Artinya ilmu saya mudah-mudahan tidak berhenti di atas kertas, tetapi bisa dimanfaatkan khususnya masyarakat Kabupaten Magetan dan pada umumnya nanti secara nasional. Ya. Demikian Bapak Ibu, ya.
Kita mulai untuk materi hari ini yaitu tentang optimalisasi tumbuh kembang anak dengan stimulasi yang tepat. Kita tahu usia 3-5 tahun tadi sama Bu Kepala Sekolah tadi ya adalah usia emas. Kunci utama ya, kode entry masuknya semua informasi pada anak-anak kita itu di usia itu. Coba saya tanya kalau nggak percaya, adik namanya siapa sayang? Kalisa. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Kalisa ya. Kenapa kita itu memaksimalkan optimalisasinya itu di usia ini? Karena di usia ini bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan sosial kemandirian itu harus masuk semuanya diserap oleh anak. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ada keluhan barangkali nih, Bu anak saya kok ngomongnya belum jelas, tapi dia aktif Bu tumbuh kembangnya. Dia lari-lari ke sana ke sini. Yang satu, dia itu pemalu tapi sebenarnya dia cerdas. Dia itu kalau menghasilkan karya-karya seperti apa namanya asal ya, itu bagus Bu, bisa menyusun sampai ini. Makanya 4 tadi ya, visual, penglihatan, pendengaran, visual auditory, bahasa, language ya, itu akan berkembang seiring dengan stimulasi yang diberikan oleh ayah ibu. Bapak Ibu di sini banyak yang bekerja atau sebagai ibu rumah tangga seperti saya? Ibu rumah tangga. Waktunya lebih banyak untuk mengurus anak apa untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Mengurus anak. Putranya berapa Bu? 2. Ini yang sekolah di sini yang nomor 1 ya. Ada kesulitan apa selama ini untuk mengurus putra ibu? Mungkin bahasa, komunikasi atau apa? Disiplin waktu. Iya, disiplin waktu Bu. Gimana contohnya? Contohnya kalau misalnya waktu dengan baru pertama tahun, bangun tidur, mandi, langsung sarapan, ganti baju dan sebagainya. Itu mungkin butuh waktu yang lama, apalagi kan adik yang masih kecil usia 1 tahun kurang 2 minggu. Jadi kadang kayak kata-kata juga gimana ya, bisa memaksimalkan kakak berangkat sekolah nggak telat, tapi juga adik tetap kebaikan dengan baik seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk ibu kita ya. Bapak-bapak ada yang ada kesulitan? Ini kayak ada yang kenal saya. Masya Allah lah, ini bolonnya dhewe. Ya, ini murid-murid saya juga Bu. Monggo, ada yang mau disampaikan? Nggih. Supaya kita nggak bosan ya, kita komunikasi 2 arah. Nanti kalau ibu menginginkan materi, saya berikan. Boleh minta ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muji ya. Nggih, aku masih hafal wajah dan namanya masih ingat. Bunda Lis ini dulu guru saya, guru nih. Kemudian dosen saya juga. Kayaknya Bunda. Saya kan, saya anaknya baru 4. Baru 4 ya, belum 5 ya. Belum 5, tepuk tangan untuk Pak Pamuji ya. Jadi suka dibantu baik sekali untuk 4 anak. Yang pertama dulu saya pernah bercerita sama Bunda waktu saya ngambil di Liga, yang mana anak pertama itu aslinya sampai 4 bulan saja. Dan itu menjadi PR berat
buat kami bagaimana sekarang ini menciptakan percaya diri anak. Ini mungkin apakah ada sangkut pautnya dengan itu. Alhamdulillah sekarang sudah kuliah Bunda. Kalau sudah kuliah ini bagaimana gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 3, nomor 2, 3, 4, alhamdulillah masih full sampai 6 bulan masih eksklusif, jalan juga sampai 2 tahun. Malah yang nomor 3 sama nomor 4 itu sampai 3 tahun sama sampai 4 tahun. Sangat eksklusif ya kalau itu. Nah ini bagaimana Bunda Ika, apakah keliru saya seperti itu ya? Kalau nanti keliru ke depannya bagaimana? Tapi alhamdulillah untuk yang nomor 2, 3, 4 itu untuk Ustazah pasti apalah. Nah, bagaimana Mas Azam sama Mas Zanan itu bagaimana? Memang perlu PR sendiri untuk saya ya, terutama saya yang bekerja, waktu juga di rumah itu agak kurang. Terus yang saya tanyakan pertama, bagaimana kalau sudah anak besar itu untuk yang pertama kemandirian atau percaya dirinya yang kurang itu bagaimana? Yang pertama, yang kedua adalah untuk belajarnya anak ini untuk yang TK ini memang full di rumah tidak saya ajari apa-apa karena menurut saya tidak saya ajari apa-apa. Sama Bu Lili ya. Saya ajari Bu Lili di rumah cuma tugasnya bermain sama saya, cuma bermain, entah itu puzzle, entah itu kadang tembak-tembakan, entah itu sembunyi-sembunyian, itu dengan saya. Meskipun ini sudah mungkin sudah jenggotan begini juga ya, kadang untuk disolongan itu intinya. Apakah salah saya kalau di rumah itu karena waktu yang sedikit itu saya gunakan untuk bermain sama anak-anak? Baik, terima kasih luar biasa. 2 pertanyaan dulu ya, Bapak Ibu. Baik, yang pertama tadi masalah disiplin ilmu. Nanti saya tetap masuk ke materi ya, tetapi supaya tidak lupa saya jawab dulu. Bagaimana kita mendisiplinkan anak tentang apapun, apakah itu waktu, apakah itu belajar, apakah itu tentang makan, atau itu tentang komunikasi. Nanti kita akan banyak membahas tentang komunikasi, karena sebenarnya inti dari stimulasi itu ada di komunikasi. Komunikasi antara siapa? Antara orang tua, ayah, ibu. Kalau ayah ibunya bekerja, berarti pengasuh yang ada di rumah. Pengasuh itu bisa nenek, bisa kakek, ya, siapapun. Mungkin di situ ada ontinya, ada omnya, semua itu harus kompak. Dan anak itu adalah peniru yang ulung. Nah, sekarang saya nggak ngetes ibu, apakah ibu sudah memberi contoh dengan baik tentang kedisiplinan itu. Artinya begini, ayo nak sholat, waktunya sholat. Mungkin kalau ibu kan ada kendala menstruasi ya, sehingga kita kan nggak sholat. Anak melihatnya ibu nggak sholat, cuma menunggu saja. Jadi anak ini akhirnya nanti tidak mau karena dia tidak melihat gerakan ibunya sholat dan sebagainya. Apakah boleh? Karena anak ini belum tahu kalau ibunya itu ada dispensasi sholat karena menstruasi itu tadi, sehingga kalau memang usianya belum memungkinkan, misalnya kita pakai mukena, ayo kita sholat. Di situ kan waktunya sholat, waktunya makan, waktunya mandi. Kalau dingin kita kasih contoh dulu. Loh, ibu nggak dingin dong. Kita pakai air hangat, kalau misalnya nggak ada air hangat, mana dulu ya harus disiram supaya nggak terlalu dingin dan sebagainya. Semuanya itu memerlukan contoh. Nah, yang banyak di kita itu kadang orang tua sibuk sehingga kita hanya memerintah. Ini yang kadang-kadang anak itu nggak melihat figur contoh itu. Sehingga aku tidak menyalahkan ibu ya, tetapi mungkin ke depan kita bisa memperbaiki bahwa anak itu adalah peniru yang ulung. Apapun yang
ajarkan seyogianya. Ada contoh dari kita dan orang-orang sekeliling. Bagaimana Bunda terjawab? Nah, terjawab ya. Nah, sekarang satu lagi pertanyaan dari Pak Pamuji tadi. Bagaimana membangkitkan percaya diri anak? Kalau ini putranya sudah kuliah, saya yakin percaya dirinya sudah tumbuh. Tapi pertanyaan yang menggelitik saya, bagaimana kita bisa mengembangkan percaya diri anak? Bapak Ibu punya target enggak untuk anak-anaknya? Dek, kamu tuh ikut lomba, nanti biar kamu dapat piala. Ucapan ini kira-kira betul apa kurang betul apa salah? Kalau kita menginginkan anak kita ikut lomba supaya dapat juara, siapa yang setuju ini betul? Monggo, ada yang mau menjawab? Yang jawab betul, monggo Mama. Atau kurang tepat? Saya sudah siapkan buku. Wah, Nanti yang jawabannya betul, gratis ini buku saya untuk dimiliki oleh Bapak Ibu. Ini ada yang saya tulis, penulisnya saya, ada yang editornya saya. Ini ada tentang permainan pengganti gadget untuk bergame dan juga untuk pencegahan stunting, perawatan gigi pada anak dan sebagainya ada. Bagaimana, siapa yang setuju? Dan yang berani salah nggak apa-apa loh Bu. Monggo. Jadi kalau kita mau membangkitkan percaya diri anak, kita jangan punya target terlalu tinggi untuk anak kita. Misalnya kita ke sekolah, jangankan ke sekolah, di rumah aja deh, main sama anak-anak yang ada di sekelilingnya, petak umpet atau lomba lari kecil-kecilan. Jangan ditarget anak ini harus menang. Yang penting dia bisa ikut, itu sudah luar biasa. 1 kali, 2 kali misalnya ikut lomba. Yang penting dia bisa tampil. Sekarang kan ada tokoh di TV ya, lomba balita itu loh. Yang semangat pengen balitanya sampai di sana duluan siapa? Ibunya. Balitanya santai, berangkat kok gini minggu, sampai situ lagi belok lagi, kan gitu ya. Biarkan saja, itulah naluri anak. Jangan pernah punya target terlalu tinggi. Boleh Bu, kita memberikan motivasi atau dorongan pada anak, tapi kita jangan terpaku dengan target. Sehingga kalau anak-anak ikut lomba, wah nggak dapat juara. Oh, kamu sudah luar biasa. Kamu sudah tampil itu, kamu sudah sangat luar biasa. Nanti ikut lagi ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu sudah tumbuh percaya diri anak itu. Ketika percaya diri anak tumbuh, tidak usah disuruh. Ada lomba nih kono melu. Saya dulu ketika anak-anak kecil Bu, waktu saya habis untuk mendatangi lomba kemana. Sekarang sudah terbukti itu anak-anak percaya dirinya, orang saya dikongkon Bunda Dewi. Dan ketika Mah ternyata nggak menang, aku ikut konferensi, nggak apa-apa, nggak menang nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah punya jam terbang tinggi untuk itu. Itu yang pertama, untuk percaya diri. Terus pertanyaan yang terakhir tadi, saya kerja sibuk. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini sibuk. Nah, sebenarnya stimulasi yang kita berikan untuk anak kita itu bukan kuantitas, tetapi kualitas. Kalau penjenengan secara kualitas bagus di dalam memberikan stimulasi, itu sudah jempol. Tapi kalau misalnya seimbang antara kuantitas dan kualitas, itu akan lebih baik. Bagaimana kalau saya di rumah hanya sempat bermain saja dengan anak saya? Kira-kira bagaimana Ibu ini? Ada statement begini, bermain
bukan berarti kalau belajar itu baca buku, menulis, kalisto, itu yang salah. Ya, bermain anak-anak seperti ini belajar aturan. Bagaimana kalau dia kalah dia harus jadi, kalau misalnya dia mau ini dia harus antri. Nah, bermain dengan aturan-aturan itu yang membuat anak belajar tentang kehidupan. Orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang kutu buku gitu saja. Belum tentu orang yang kutu buku itu bisa bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi anak-anak yang puas, mohon maaf ini ya, kalau penjenengan misalnya di rumah putranya gak seneng ibu, soalnya tunggu buku anaknya ini, nanti anak saya kalau main sama dia kotor. Kalau kita sudah menjaga jarak seperti itu, anak kita menjadi tidak bebas. Kalau kotor nanti dibersihkan, mandikan sampai bersih gitu. Tapi yakinkan, memang pastikan misalnya anak temannya nggak pas sedang sakit, sehingga misalnya kalau flu kan nanti tertular gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ayo semangat Bapak Ibu. Kayaknya perlu game ya. Biar semangat dulu gitu Bapak Ibu. Karena dari tadi anteng-anteng Nanteng gitu. Sebelum saya masuk ke materi, ya, aku materi dulu sebentar Bu. Ke materi dulu aja dulu sebentar biar nanti ada, baru kita nanti main game ya. Baru kita main game. Oke. Tadi saya menyampaikan ya bahwa memberikan pemahaman pengasuhan yang tepat. Pemahaman dulu ya, paham. Orang tua paham dengan orang tua tahu itu beda. Misalnya kita anak umur ini berapa ya? 3-5 ya, ini tadi topiknya ya. Anak umur 3 tahun itu jiwanya seperti apa ibu-ibu? Negativisme. Dia itu kalau disuruh menolak, lek dipenging malah dikerjakan. Itu kalau anak usia 3 tahun normal. Namanya masa negativisme. Jadi, ayo deh coba mandi, malah lari dia. Tapi kalau dia nggak disuruh, dia malah mandi main air, gak gelem mentas. Suruh ganti baju nggak mau, nek nggak disuruh baju sak lemari ditokne kabeh. Nah, ini memang karakter anak usia 3 tahun. Jadi ibunya, orang-orang sekelilingnya harus paham psikologi anak di masing-masing usia. Kalau dia bermain pasti nggak beres. Main ini ngambil lagi, belum beres. Memang seperti itu. Kalau misalnya ibunya, "Dek, mainan nih, diselesaikan dulu baru ganti mainan." Kok sampai elek pasti dia tidak akan nurut. Ya memang psikologinya seperti itu. Jadi yang perlu dipahamkan adalah orang tuanya. Sepakat ibu-ibu? Sepakat. Nah, kenapa? Karena di sini pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. Jangan terlalu bertele-tele. Pesannya itu singkat, jelas, yang mudah dipahami oleh anak. Jadi nggak usah menggunakan bahasa dewa. Jadi kalau anak-anak yang bertanya, lebih baik kita, kamu maunya apa Bang Dek? Biasanya kan cuma gitu aja. Ya, ayo Dek salim sama ada tamu, ada apa. Kita biasanya anak-anak nggak mau. Itu yang terletak pertama kali apa? Jelek. Ayo namanya kamu salim. Jelek. Sudah disimpan ini sama anak, di memori anak. Oh ternyata saya itu jelek. Jangan sekali-sekali melontarkan kata-kata negatif. Penjenengan isi 1, 2, semuanya tersimpan dan tidak akan terhapus. Jadi kita harus hati-hati. Gimana mau kalau sudah terlanjur? Sekarang diganti, ditutupi dengan kalimat-kalimat yang positif.
di otak itu nggak akan bisa terhapus Bu. Ya, oke, lanjut. Nah ini loh Bu, tadi saya katakan ya bahwa ini gambaran otak manusia itu pada anak usia 3 sampai 5 tahun, 1 sampai 5 tahun sebenarnya ya, ini itu ada perkembangan mulai dari penglihatan, pendengaran, bahasa, kemudian baru kognitifnya. Gambarannya, grafiknya seperti itu. Yang kuning itu penglihatan dan pendengaran. Kemudian yang biru itu bahasa. Semuanya ini bisa distimulasi. Siapa yang melakukan stimulasi? Orang tua, pengasuh, siapapun yang ada. Dan nggak perlu duduk jembluk. Ayo dek, bawa pasel, bawa ini baru ngapa sih mas? Nggak perlu. Kita sambil mandi, sambil jalan-jalan sore. Itu warna apa coba bendera itu? Nah rumahnya itu siapa itu warna apa? Itu sudah melakukan stimulasi. Baju yang kamu pakai ini warna apa sayang? Ya, sabunnya ada ini warnanya apa? Itu juga sudah stimulasi. Kadang-kadang kita sempat Bu, saya mau melakukan stimulasi. Padahal semua kegiatan kita itu bisa untuk melakukan stimulasi. Contohnya kita kalau mau makan, kan ada piring, ada sendok toh. Ini apa dek namanya? Anak-anak ada loh yang nggak kenal garpu, nggak kenal nama sendok, tapi dia menggunakan sehari-hari. Karena orang tuanya nggak pernah mengenalkan. Sepele, tetapi ini manfaatnya luar biasa ya. Oke, lanjut Bu. Ini tidak bisa bergerak. Ini sebenarnya kalau bisa bergerak, ujung-ujung saraf ini bersambung. Ketika anak-anak itu mendapatkan satu informasi, sambungannya gatuk. Dapat 2 informasi, gatuk lagi, terus gatuk dan bersambung. Semakin ruwet sambungannya, anak panjenengan semakin cerdas. Nah ini tidak hanya pada anak-anak, pada orang tua. Ada nggak profesor yang pikun? Nggak ada, karena update ilmunya terus. Jadi semakin ada ilmu yang masuk, sinap pada otak itu bersambung. Sinap itu ujung saraf dulu, jadi bersambung. Semakin ada informasi tentang hari ini, tentang parenting, penjenengan sinapnya sudah gatuk Bu ini. Gatuk, 1, 2, 3, 4. Besok ada parenting lagi dari Kostaga, dari siapa lagi, gatuk lagi. Semakin banyak, semakin di luar kepala. Kok kailan terangin ya. Lanjut ya. Ini wis apal loh ibu-ibu, tapi biar lengkap aja saya tulis bahwa kalau kita mengukur pertumbuhan itu berarti ukuran anak itu tambah tinggi, tambah gemuk, itu pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan itu bertambahnya apa? Keterampilan pada anak. Apalnya gitu aja Bu, nggak usah definisinya. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nah, ciri pertumbuhan itu ada perubahan. Nah, tadi ini saya menggarisbawahi buku kepala sekolah tadi. Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu sekuensial. Kalau bisa, anak-anak itu jangan sampai ada pertumbuhan dan perkembangan yang terlewat. Karena kalau terlewat, ini nanti akan kembali menjadi apa? Kembali lagi, misalnya enak nggak putra jenengan yang tadinya sudah nggak ngumpul terus ngumpul lagi. Ketika ada adiknya itu karena cemburu. Kalau perkembangan itu seperti ini. Misalnya anak ini nggak pernah punya waktu bermain. Dia hanya disibukkan dengan les. Tuntutan orang tuanya itu banyak. Kamu harus pintar bahasa Inggris, kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar. Sehingga les sana, les sini, les. Anak ini sudah jenuh, pengen main. Kasih kesempatan anak-anak untuk bermain. Apakah kalau kita leskan itu salah? Tidak salah Bu.
ada tugas hari ini, besok harus selesai. Itu boleh diimbangi anak dengan main, bernyanyi dan sebagainya. Jangan menyelesaikan tugas terus sehingga anak jenuh di sini. Ya. Terus belum lagi les matematikanya, les bahasa Inggrisnya, semua dan sebagainya. Boleh memang di usia ini itu dirangsang boleh, tapi sebenarnya jangan terlalu banyak, mengenalkan saja. Kalau misalnya nanti sudah 5 tahun ke atas, fondasi itu sudah lebih kuat gitu Bu. Penjenengan boleh nanti mulai masuk les apa itu, tapi ibunya harus tetap mendampingi di dalam penyelesaian tugas. Mendampingi loh Bu, bukan mengerjakan. Gue katakan bener kabeh, tiba-tiba sing pinter ibu bukan anaknya, mendampingi. Sekali lagi kita jangan punya target dan dikira putrane pinter. Nah, akhirnya ini pengalaman bertahun-tahun. Kalau penjenengan tes tumbuh kembang itu, wah saya antusias, bisa kok Bu, di rumah itu sudah bisa. Hari ini kita perlu ngisok. Lebih baik ibu jujur saja, tidak apa-apa, karena itu sebenarnya bukan tes intelijensi. Kita nanti dari situ apa nanti terapinya apa. Kalau misalnya ibu nggak jujur, sudah bisa kok, ayo sampai dicekol-cekol, putranya sampai nangis. Jangan, biar aja anak-anak itu biar alami. Atau ibu lanjut. Ini tadi sudah dibahas, terus. Nah, jadi stimulasi itu anak harus bahagia. Ayo deh duduk sini. Kok mau aku mau keluar, aku mau main sama temanku. Ya udah kita keluar, main sama temennya. Di situ temannya pakai baju hijau misalnya. Dek, temanmu itu apa deh warna bajunya? Hijau. Nah kalau tasnya itu. Nah, itu sudah stimulasi. Wah, aku tunjuk dulu nganggo kubus warna hijau abang. Nah, itu anak menjadi bosan. Dunia anak bukan seperti dunia kita. Atau ibu-ibu ibu-ibu atau bapak-bapak. Aku yakin ya bapak-bapak ini jarang melakukan stimulasi, apalagi yang ngasto. Wis bumbung sakarepmu wis lek pinter anake tapi nek orang pinter ibu yang dimarahi. Ya, itu ya. Itu. Jadi orang tua harus paham tadi ya, menciptakan keluarga positif, contoh dari orang tua. Apalagi kalau anak ini anak pertama, berarti contohnya siapa? Ya ibu bapaknya, orang-orang sekelilingnya. Tapi kalau ini sudah anak kedua, kakaknya bisa menjadi role model. Nggih? Lanjut sedikit lagi. Bapak Ibu, bagaimana ini tadi sudah ditanyakan Ibu ya, disiplin, komunikasi, tadi pola asuh, Pak Muji, pengelolaan emosi. Bagaimana kita mengelola emosi anak? Nek gizi dan kesehatan saya yakin penjenengan wes makanan apa anak-anak sekarang itu sudah diberikan ya. Saya yakin ekonomi sosial ekonomi sudah sangat bagus. Kalau perkembangan otak anak itu tergantung gizi dan stimulasi. Sekarang pengelolaan emosi. Anak putra-putra penjenengan itu sok ngambek napa mboten? Nek ngambek gimana yang ekstrim? Yang paling ekstrim? Teriak-teriak. Di mana Bu? Dimanapun tempatnya. Lalu respon ibu gimana? Dibiarkan sampai tenang 2 jam. Terus sampai di rumah, terus mau tau ditenangkan. Sampai di rumah, apa yang ibu lakukan di rumah setelah anaknya teriak-teriak tadi? Ditanya, gimana Bu? Kenapa tadi marah-marah? Terus anaknya? Terus sama ibu dituruti enggak? Enggak.
tidak dituruti. Luar biasa, tepuk tangan untuk ibu ya. Jadi anak-anak itu sudah punya trik mempermalukan orang tuanya di depan orang banyak. Itu namanya apa, Bu? Tantrum. Saya singgung sedikit. Ketika sebenarnya ada penanganan tantrum itu, penanganan saat tantrum, sebelum dan sesudah. Yang paling penting, saya singgung sedikit ya, menyimpang dari topik kita hari ini, tetapi ini ada kaitan, sangat berkaitan. Ketika anak ibu tantrum, minta apapun, juga pengaruh toko, wes digendong mulai gak gelem apa mana anak ibu gede rakuat toh, iya toh, terus kadang mukul-mukul kita, sama nangis, ya, terus kita kan toleh-toleh, isin aku gak perlu malu, ibu gak perlu malu dengan orang lain, amankan anak kita ya. Kalau anak kita gak gelem apa dipeluk, saya dipukuli, gak apa-apa, lontarkan kata-kata positif. Dek, mama itu sayang sama kamu. Benar, Dek. Yuk pulang yuk. Gak mau, aku gak mau. Nah, ketika dia masih menolak, biarkan. Pastikan putra ibu aman. Kadang anak akan mengancam, oh enggak diberikan aku aku nabrak mobil. Misalnya, kan itu anak-anak. Terus kalau misalnya yang keluar dari mulut kita keliru, ya kamu, ayo, besok ayo. Kalau lari beneran, yang rugi siapa? Nah, jadi kalau misalnya dia mengancam seperti itu dipeluk anak kita. Kemudian dia gak boleh ya, yuk kita pulang yuk. Nah, setelah itu dengan perjalanan waktu tenang tadi ya, terus pulang sampai rumah. Yang benar sampai rumah jangan ditanya apapun tentang kejadian tadi, seolah-olah gak ada apa-apa. Lupakan, benar, lupakan dulu. Isin ke wong, tekan rumah, anak wis apik, tekan rumah malah dimarahi. Ini salah yang pertama. Terus kalau kemudian gak dimarahi tapi, Dek, lain kali jangan gitu. Mama itu malu loh. Ini. Egoisnya ibu itu keluar. Dan ini menyakiti perasaan anak. Sudah, jangan dibahas apapun tentang tantrum. Lupakan, cari kegiatan yang lain. Misalnya penjenengan, ayo kita masak yuk, atau kita sepedahan atau berkebun. Udah, lupakan. Nanti ketika sudah seminggu, pas suasana enak, pas nonton TV, pas enak suasananya gitu, baru ibu cerita. Dek, waktu yang kemarin tuh Dek, kenapa Dek kok sampai ini? Itu boleh kita masukkan, menasehati. Nanti lain kali jangan begitu ya. Kalau mau minta apa-apa, boleh, asalkan ibu pas punya uang. Jadi kalau pencegahannya jangan diajak kalau uang kita pas. Bisa diajak nih toko, tinggalnya di rumah, ya itu. Jadi menanyanya nanti ya Bu, kalau suasananya sudah bagus. Pencegahannya kalau pastikan uang kita nggak cukup, udah nggak usah, daripada anak kita nanti mempermalukan. Kalau tindakan ibu, aku timbang rewan, bang isin kalau mau lihat tak turutin lagi, itu juga gak benar. Karena apa? Sekali penjenengan menuruti keinginannya, tindakan itu akan terulang lagi suatu saat, bahkan sampai dewasa. Wis duwe anak, duwe bojo, Bu, pokoknya lek sampahmu ora mbok wenehnya. Bahayanya di situ. Karena ini sudah di sini. Penanganan tantrum itu harus sebelum, saat tantrum, dan sesudahnya itu harus tepat. Itu ya, sedikit menyimpang tapi ini mungkin pengetahuan untuk ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya,
habis ini kita gini. Jadi dampak stimulasi yang tepat itu bagi anak apa? Anak itu merasa terlindungi, dia penuh dengan kasih sayang orang-orang sekelilingnya. Karena dia merasa nggak dipaksa untuk belajar sesuatu, ya. Kemudian tadi ini mandiri dan percaya diri. Kemudian cerdas secara emosional. Sekarang itu yang lebih penting bukan IQ, tapi EQ, emosional quotient. Jadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang bisa mengendalikan emosi. Contohnya siapa? Ya orang tuanya. Nah orang tuanya ini kadung provokan. Lah. Kalau anak melihat ini, pasti dia akan meniru. Angel ya Bu ya, jadi orang tua ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Yang sudah terlanjur biarkan. Yang akan datang jangan seperti itu. Kendalikan emosi kita kalau kita ingin anak-anak kita perkembangan emosinya. Kecerdasannya adalah kecerdasan emosional, ya itu. Kemudian bagi ibu akan paham cara menghadapi anak. Ada yang putranya lebih dari satu? Sami boten Bu karakter anak satu dengan yang lainnya. Ibu berlaku adil. Adil itu gimana misalnya? Sing TK, SD, SMP, samune padha? Waktunya sama. Nah, yang dinamakan adil itu tetap proporsional, ya. Jadi kalau anak yang kecil lebih banyak harus perhatian, tidak bermain, sing gede. Aku lupa atau direken. Bu, nyun sewu nggih. Anak-anak itu walaupun sudah kuliah, sudah SMA, sudah SMP, Bapak Ibu jangan malu ya. Merangkul anak, mencium anak, berkomunikasi dengan anak. Padahal kan sudah SMP, SMA, dia kan sudah punya teman sebaya. Nanti kalau Bapak Ibu nggak pernah komunikasi dengan anak-anak, anak-anak ini akan kehilangan kasih sayang. Terus larinya ke siapa? Ke teman sebaya. Jolek teman sebayanya benar. Kalau enggak, berarti anak kita akan terjerumus. Coba nanti buktikan yang putranya masih kecil ketika anak kita besar. Nek kondur, pulang kuliah, ayo Pak Kamuji putranya sing wis kuliah. Sok pengen nempel-nempel ning ibuke ning bapake apa ora? Masih. Jangan udah ngono wis gede malu. Jangan. Biarkan. Karena anak-anak itu ingin mengulang kasih sayang masa kecil. Bu cuma sebentar Bu, jangan emosi ya. Kalau misalnya anak suruh mati lho Bu, tuh kok meletani turu sampai arep turu nek sembarang ditakoki. Itu tandanya putra ibu itu cerdas. Nek gak gelem teko apa-apa, ya kula kesel lho nyauri. Mosok nyauri mulai bisa. Jangan pernah lelah. Itu hanya sebentar. Nanti anak-anak SMP sudah dengan dunianya sendiri. Ya. Oke, lanjut satu lagi. Nah, tadi buku saya tentang komunikasi di PAUD, anak-anak PAUD itu tadi ada. Cuma mau saya berikan sudah terbuka, jadi bisa saya coret-coret. Tapi filenya ada, ya. Nah, orang tua itu memang yang pertama ya. Jadi anak kita menjadi santun, mudah berkomunikasi, mudah berkenalan dengan orang lain, menghargai orang lain apa tidak, itu tergantung bagaimana orang tua itu menghargai anak. Kalau sekarang telepon rumah sudah nggak ada ya Bu. Kalau telepon HP
HP. Biasanya kalau anak-anak yang kecil belum punya HP, kalau ada telepon berdering siapa yang ngangkat duluan? Anak kok? Nah reaksinya ibu gimana? Kita punya nanggung ibu. Biarkan saja, nanti ibu respon. Siapa dek? Tahu mah ini temannya mama, kasihkan. Atau kalau anak kita misalnya ting tong ada tamu, dia pasti yang bukakan pintu pertama kali untuk dia duduk. Kalau zaman kita dulu kan kita suruh masuk sama orang tua. Kamu masuk sana. Gak boleh kan kita jagongi tamunya orang tua zaman kita dulu. Kalau zaman sekarang gimana bu yang benar? Biarkan anak-anak di situ, dia cuma menunggu. Ditanya namanya siapa, kelas berapa, sama tamunya itu loh. Nah sudah dia pergi dia rasa dosen. Iya, dia akan pergi sendiri, sudah bosan dia. Tapi kalau sudah seperti itu sama dengan kita menumbuh kembangkan percaya diri anak. Dia tuh pengen aktualisasi, pengen diakui keberadaannya sama tamu ibunya itu. Baru itu gak tertarik kok dia dengan pembicaraan orang dewasa. Jadi ya, yang membentuk kepribadian anak itu sebenarnya anak gak genah wis pokoknya pasti itu salah orang tuanya. Wis kudu gelem. Itu sudah rumus. Jangan disalahkan siapa-siapa. Aku bu di sekolah itu temannya gini, di rumah itu gini. Ya ini di rumah piye. Jadi orang tuanya itu yang bagaimana. Memiliki waktu paling banyak dihabiskan bersama orang tuanya. Nah, tadi nek bapak ibu sibuk piye? Sekarang ada HP bu. Masih pas kerja kan juga kerja terus toh. Seperti saya bu dari jam 7 sampai jam 4 nggak punya waktu untuk anak kita. Tapi kalau ada HP di sela-sela kita istirahat, di sela-sela enggak sempatkan untuk telepon. Sekarang malah enak sudah bisa video call. Yang rajin, yang apa bapak ibunya sibuk berdagang gimana bu kalau banyak pembeli? Ya masuk pembeli orang enek gangit belas di tengah-tengah itu sempat. Jadi sebenarnya komitmen orang tua itu yang penting. Kalau ibu bapak punya komitmen, anakku kudu pinter, anakku harus bisa melewati masa-masa perkembangan ini dengan baik. Itu saya rasa komitmen orang tua ini yang akan membuat anak-anak ibu itu berhasil. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke bu, kita main game dulu. Kita main game dulu. Nah, kapan nanti bisa dibagikan door prize-nya yang betul? Tadi yang sudah bertanya boleh bu nanti diberi ya. Ibu ini, dulu siapa tadi? Yang di sini ya. Terus itu bapak. Boleh dikasih door prize sama boleh sini ya. Nih, senang.